Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya Yokin the Baker, tepatnya pastry dan roti. Salah satu olahan pastry yang sangat recommended buat kalian, pastry coklat bomb. Dengan layer yang berlapis-lapis, mempunyai tekstur yang keras, dan satu lagi yang membuat hidangan ini enak banget. Di dalamnya ada pisang dan coklat yang sangat lumer. Kalian harus coba resep ini, karena sayang banget kalau resep seenak ini tidak dipraktekkan. Bahan pertama yang saya siapkan di sini adalah 125 gram coarse fat. Bagi yang belum umum dengan coarse fat ini adalah margarin khusus pastry. Dan ini bisa kalian peroleh di toko bahan kue. Coarse fat sudah saya masukkan ke dalam plastik yang agak lebar, kemudian kita bisa pipihkan. Pipihkan kira-kira ketebalannya segini. Kemudian kita bisa masukkan ini ke freezer. Kita bisa bekukan ini dulu. Sambil menunggu beku, kita bisa membuat adonan puff pastry. Siapkan 230 gram tepung terigu tinggi protein. Kalau di sini saya pakai merek Cakra. Tambahkan juga 30 gram coklat bubuk sambil kita ayak supaya teksturnya tidak bergerindil. Masukkan juga 1 sendok makan gula pasir. Bisa kita aduk-aduk dulu supaya beberapa bahan ini tercampur. Kiranya sudah tercampur, kita bisa tambahkan 1 sendok makan munjung margarin. Kita bantu aduk menggunakan tangan supaya margarin tercampur merata. Sekiranya sudah merata, siapkan juga 140 ml air dingin. Di sini benar-benar dingin ya, atau air es juga bisa. Kita akan tuang air dingin ini secara bertahap sambil kita aduk-aduk. Nah, ini sisanya akan saya tuang semuanya. Kita bisa aduk terus, kira-kira sampai teksturnya seperti ini. Kalau sudah seperti ini kita bisa menjadi bentuk bulat. Kalau sudah berbentuk bulat, kita taruh wadah. Dan ini kita akan diamkan selama 15 menit sambil kita tutup. Bisa menggunakan plastik, di sini akan saya kasih karet gelang supaya lebih rapat. Atau bisa juga menggunakan plastik wrap. Sambil menunggu, di sini pun sudah saya siapkan beberapa pisang. Ini saya gunakan untuk isiannya nanti. Pisang ini akan saya panggang dulu supaya teksturnya agak lembek serta rasanya makin nikmat. Siapkan teflon beserta sedikit margarin, bisa kita langsung panggang pisangnya. Dengan menggunakan api sedang cenderung kecil supaya tidak mudah gosong. Bisa kita balik supaya matangnya lebih merata. Jika warnanya sudah coklat keemasan seperti ini tandanya sudah matang. Pisang pun bisa kita angkat. Nah, pisangnya udah beres, kita bisa sisihkan dulu. Nah, ini sudah 15 menit. Tujuan dari kita diamkan ini adalah supaya teksturnya lebih elastis. Nah, kalau kita perhatikan, ini teksturnya lebih elastis. Langsung aja kita bisa pipihkan adonan menggunakan alat bantu rolling pin. Pipihkan hingga bentuknya melebar. Pipihkan sekiranya coarse fat cukup ditaruh di bagian tengah. Kita bisa ambil coarse fat yang sudah kita diamkan, kita bisa taruh di bagian tengah. Posisi coarse fat ini masih beku. Kemudian kita bisa lipat adonan supaya menutupi coarse fat. Tutup hingga rapat, hingga tidak ada yang bergelembung. Kalau ada yang bergelembung, adonan nanti bisa pecah. Sepertinya ini kurang lebar, ini akan saya lebarkan supaya bisa menutupi coarse fat. Sepertinya ini sudah cukup. Tutup juga untuk bagian kanan dan juga untuk bagian kiri hingga rapat. Gilas kembali supaya makin rapat. Tekan-tekan seperti ini supaya tidak ada gelembung yang terperangkap di dalam lipatan. Bisa digilas kembali supaya makin rapat. Gilas terus kira-kira sampai seperti ini. Ini pun sudah siap untuk masuk proses lipatan pertama. Untuk melipat seperti ini ya, seperti melipat buku. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian ini kita bisa gilas kembali. Kita bisa pipihkan ini kembali.
Kita bisa gilas beberapa kali, ini karena kan ada campuran coklatnya, sehingga adonan ini tidak seelastis tanpa coklat. Dan ini memang butuh tenaga dan waktu yang lumayan, tapi nggak apa, kita terus gilas aja. Nah, kira-kira sampai seperti ini kita siap untuk masuk lipatan kedua. Sama seperti tadi ya, kita melipatnya seperti melipat buku. Dalam proses melipat ini kita nggak boleh sembarangan, kalian bisa mencontoh seperti di video ini ya. Lanjut, kita gilas kembali, kita bisa pipihkan ini kembali. Jika dirasa proses ini berat, kalian bisa tambahkan taburan tepung secukupnya. Usahakan di sini kalian menggilas ini menggunakan alat bantu rolling pin, jangan menggunakan alat bantu botol, karena di sini kita membutuhkan tenaga yang lumayan banyak untuk menggilas adonan. Jadi kalau menggunakan botol dikhawatirkan bisa pecah. Nah, ini sepertinya udah pipi, kita bisa masuk untuk melipat, dan ini adalah lipatan yang ketiga. Sama seperti tadi, kita lipat seperti melipat buku. Tambahkan tepung supaya prosesnya lebih mudah. Bisa kita pipihkan kembali. Kalian pun bisa membuat adonan ini lebih banyak atau melipat gandakan resep. Dikarenakan proses ini membutuhkan waktu dan tenaga yang lumayan. Adonan pun nanti kalau sudah jadi bisa kita simpan di dalam freezer. Jadi kita bisa gunakan adonan kita freezer sewaktu-waktu. Proses gilas dan melipat ini sangat penting supaya bisa menciptakan layer yang bertumpuk-tumpuk. Lipatannya cukup sampai lipatan 3 saja. Dan sekarang bisa kita pipihkan. Kita pipihkan agak melebar dengan ketebalan kurang lebih setengah sentimeter. Dan kira-kira seperti ini. Ternyata ini menghasilkan pastry dengan ukuran 38 cm dikali 26 cm. Untuk bagian pinggir kita bisa rapikan, bisa kita potong. Sekiranya bagian pinggir sudah rapi, kalian aja di sini akan saya tandai. Atau kita akan bagi adonan ini menjadi beberapa bagian. Untuk bagian atas dan bawah akan saya tandai masing-masing 7,5 cm. Untuk bagian tengah di sini akan saya bagi menjadi 2. Di sini saya akan tandai dulu supaya garisnya bisa lurus. Karena sudah terbagi menjadi 2, kita tinggal tarik bagian atas dan bawah yang sudah kita tandai tadi. Bisa kita isi dengan filling coklat secukupnya. Kalau kalian ingin banyak juga boleh. Saran saya gunakan kualitas baik supaya rasanya lezat. Untuk merek yang saya gunakan akan saya cantumkan di deskripsi. Tambahkan pisang lalu bisa kita gulung seperti ini. Kira-kira sampai seperti ini. Kemudian bisa kita taruh di atas loyang. Loyang pun sudah saya alasi dengan kertas roti. Sebelum masuk oven, panaskan oven di suhu 200 derajat Celcius selama 10 menit. Untuk memanggang pastry, suhu harus benar-benar panas ya, supaya pastry bisa mengembang dengan baik dan jangan dibuka-buka saat proses memanggang. Setting suhu ke 190 derajat Celcius. Untuk api gunakan api atas bawah. Untuk waktu atur ke 25 menit sambil kita pantau ya. Nah, ini sudah 25 menit, saatnya kita angkat dari oven. Dan wow, ini fresh dari oven. Saya tambahkan taburan coklat bubuk supaya tampilannya semakin menarik. Untuk tampilan dari dekat seperti ini. Kelihatan dengan layer atau kulit berlapis-lapis. Dan juga ini sangat crispy. Dan wow, spesial untuk bagian dalam. Ada pisang beserta coklat yang lumer. Lezat dan mantap banget. Hidangan ini recommended banget untuk kalian karena sensasi saat menggigit ini, perpaduan antara coklat, pisang, dan kulit yang crispy ini sangat mantap banget. Kalian harus coba deh, karena sayang banget resep enak-enak seperti ini jika tidak dipraktekkan. Jika video ini bermanfaat buat kalian boleh tekan subscribe dan like channel ini. Nyalakan lonceng juga boleh. Jumpa lagi di video selanjutnya ya. Saya pamit dulu, saya ucapkan wassalamualaikum.